Oke, kita langsung aja ya. Satu persatu saya akan menjelaskan proyek ini, teman-teman. Proyek ini ada beberapa fase ya. Fase pertama itu adalah pembuatan gorong-gorong. Jadi nanti aliran air yang ada di sekitaran Pasar Warung Buncit ini akan ditarik ya melalui Strom Inlet. Ini namanya Strom Inlet ya. Ini belum selesai 100% ya, teman-teman. Jadi Strom Inlet ini kalian bisa lihat ya, banyak sekali strom inlet ataupun pintu air ya, untuk mempercepat perpindahan airnya. Nah, setelah strom inlet ini masuk airnya masuk ke gorong-gorong, itu nanti di sini teman-teman. Nah, ini sebelah kiri ya, Pasar Warung Buncit, kalian bisa lihat ya. Nah, nanti di sini akan ada inlet ataupun pintu masuk air ya, masuk ke kolam retensi ini. Tetapi saat ini belum selesai teman-teman, karena masih sekitaran 70%-an ini proyek selesai. Nah, halo Om. Yep. Nah, nanti di sini akan ada jalur air ya masuk ke sini. Nah, di sini nanti ada kolam ini ya, semacam kolam ini juga, kolam tampung air ya di sekitaran sekitaran Warung Buncit ini. Jadi aliran air yang sebelah kanan nanti akan ditampung di sini ya, ditarik, dimasukkan ke sini. Terus jika kolam retensi ini berlebih lagi airnya, nanti dia ini akan dipisah teman-teman. Dalam arti Kali Kemang ini airnya bisa masuk ke sebelah kiri ke waduk retensi dan juga bisa masuk ke kolam kolakan ini teman-teman di sini. Jadi ada ada dua semacam waduk ya ataupun kolam retensi. Oke, saya masuk dari mana nih? Besar banget ini proyek soalnya. Sana aja lah ya. Dan ini namanya seatpel ya. Seatpel beton. Jadi seatpel itu ada beberapa macam modelnya ya. Salah satunya adalah seatpel beton ini. Dan kalau kalian lihat ya, ini luar biasa sekali besarnya seatpelnya, guys. Kalau kalian pernah lihat tanggul yang sempat ramai ya di Cilincing ya, Jakarta Utara sana, yang dari Berikat Nusantara ya, yang pelabuhan yang mau dibesarkan di sana. Dia di sana kan menggunakan seatpelnya, ini seatpel yang 1,5 meter nih teman-teman. Dan saat ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menggunakan tanggul ataupun seatpel yang sebesar itu juga. Gokil ya, sangat besar sekali teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ini 1,5 meter ini. Ini kan ada lekukannya ya, dia berbentuk M ini lekukannya. Wow, dan ini berfungsi untuk dinding penahan tanah pastinya ya, dinding penahan tanah dari Kali Kemang ini yang depan kita ya, Kali Kemang dengan kolam kolakan ini teman-teman. Terus nanti kenapa dipotong? Pasti akan kalian tanyakan kenapa dipotong. Dipotong ini agar tidak terlalu tinggi juga ya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti akan ada balok camping bib. Balok camping bib itu adalah pengikat ataupun ya pengikat ya seatpel satu dengan seatpel yang lainnya agar memiliki satu kesatuan yang kokoh, yang kuat teman-teman. Oke. Nah, di sini nanti teman-teman, ini Kali Kemang ya. Ini Kali Kemang ini salah satu kali yang kalau meluap, ini daerah Kemang 9 ya, ini benar-benar tertutup
oleh air yang dari Kemang ini, karena Kali Kemang ini datangnya dari ini teman-teman, dari puncak Bogor ya. Nantinya Kali Kemang ini inletnya itu persis di bawah sana teman-teman, di bawah jembatan ini. Tapi saat ini belum selesai ya, karena masih waduk kolam ataupun kolam retensinya masih diproses terus ya. Oke, kita coba masuk ke dalam ya. Gokil ya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Nah, ini namanya hammer ya. Hammer ini berfungsi untuk palu ya, palu yang di sini. Palu untuk ini ya, apa namanya, memasang seat pel beton ini teman-teman. Nah teman-teman, di depan kita ini adalah kolam retensi ya. Kolam retensi ini berfungsi untuk kolam ataupun penampungan air sementara ya, untuk memutus debit air yang tinggi ketika ada aliran air yang berlimpah yang datang dari hulu ke hilir ya. Salah satunya dari Puncak Bogor menuju ke pesisir utara Jakarta melalui Kali Kemang ini teman-teman. Dan luas dari luas waduk ini yaitu 2.800 meter persegi ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya di depan kalian dulunya adalah rumah-rumah warga teman-teman. Terus Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta membeli rumah tersebut ya untuk dijadikan kolam retensi yang ada saat ini di depan kita teman-teman. Nah, untuk daya tampungnya teman-teman kurang lebih 8.100 kubik air ya teman-teman. Jadi sangat besar sekali yang bisa ditampung di sini. Dan saat ini ekskavator ini sedang bekerja untuk mengeruk di depan kita ini. Jadi nantinya di sini akan ada kolam lumpur teman-teman. Jadi kolam lumpur itu berfungsi untuk meminimalisir lumpur-lumpur ini agar tidak masuk ke Kali Kemang ini teman-teman. Jadi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta ini luar biasa sekali dalam mengerjakan proyek teman-teman. Jadi super lengkap ya. Dan kalian bisa lihat ya, sangat banyak sekali lumpurnya teman-teman. Dan saat ini kalau kalian lihat banyak besi-besi ya, besi-besi sebelah sana juga ada ya. Jadi ini sebenarnya besi-besi ini berfungsi untuk pel cap ataupun apa namanya, dudukan ya, dudukan dari kolam lumpur ini sendiri teman-teman. Terus nanti akan ada rumah pompa juga. Nah, rumah pompanya sendiri nanti ada di sebelah sana teman-teman. Jadi nantinya kolam kolakan yang sebelah sini yang saya jelasin tadi ya, sudah tertampung, nantinya itu akan dibuang kembali, pastinya akan dibuang kembali menuju ke pintu air di sana ya. Nanti ada rumah pompa di sana untuk memompa aliran tersebut kembali masuk ke Kali Kemang ini teman-teman. Jadi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam mengelola air itu sangat bagus sekali teman-teman, dimana memanfaatkan gitu loh, memanfaatkan aliran air dari hulu ke hilir untuk menjadi cadangan air di DKI Jakarta. Makanya kalau kalian perhatikan ya, di sisi timur dan selatan itu sangat banyak sekali dibuatkan waduk ataupun embung ataupun kolam retensi itu berfungsi untuk memutus aliran bah dari hulu ke hilir teman-teman. Jadi diputus ya, jadi ditampung sebagian di sisi timur dan selatan, sehingga sungai-sungainya itu ketika dialiri aliran dari Puncak Bogor itu adalah aliran air yang bukan air bah teman-teman, tetapi air yang normal yang saat ini di depan kita teman-teman. Jadi normal saja alirannya, tidak air bah ya. Dan fungsinya kenapa harus diredus kecepatannya dari sisi selatan dan timur, karena sisi selatan dan timur ini ibarat kata kalau Jakarta ini ada di hulunya ya, agar di sisi di pesisir utara Jakarta ini tidak
banjir teman-teman, karena kita ketahui di pesisir utara dan barat Jakarta itu permasalahan utama mereka adalah banjir rob. Kalian bisa bayangin, andai Pemprov DKI Jakarta di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta tidak mengendalikan air dengan baik ataupun tidak memarkirkan air tersebut ya di sisi hulu dari Jakarta, yaitu timur dan selatan, maka bisa dipastikan pesisir utara dan barat Jakarta akan lumpuh total karena akan mendapatkan limpasan air dari puncak Bogor, dari hulu ke hilir, ditambah hempasan air rob yang biasa terjadi itu di akhir tahun ya, ataupun di setiap bulan purnama itu sering air rob naik ya, sehingga kalau tidak dikontrol dengan baik, aliran air dari puncak Bogor bisa dipastikan utara dan barat Jakarta akan hilang dari peta teman-teman, karena ya kita ketahui Jakarta ini posisinya paling bawah ya, paling bawah se-Jabodetabek ya. Jakarta ini posisinya paling bawah karena berdekatan dengan laut lepas ya, ataupun pesisir utara Jakarta. Dan kita ketahui salah satu kali terbesar bukan salah satu ya, kali terbesar di Jakarta itu adalah Kali Ciliwung, di mana Kali Ciliwung ini dinobatkan menjadi salah satu alasan yang biasa dikemukakan ya oleh para pejabat di negeri ini, yaitu menjadi biang kerok banjir ya. Yaitu Kali Ciliwung ya, sepanjang 120 km ya dari hulunya puncak Bogor ya menuju ke pesisir utara Jakarta. Nah, Kali Ciliwung inilah yang selalu menjadi kambing hitam ya. Padahal kita tidak boleh menyalahkan alam teman-teman, karena tidak mungkin Allah itu menciptakan alam itu untuk menjolimi hamba-hamba yang tidak mungkin. Tetapi manusianya sendiri ya yang berbuat kesalahan. Nah, yang sebelah sana itu adalah jembatan ya teman-teman. Jadi ini ada sekaligus landscape teman-teman. Jadi Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta saat ini luar biasa sekali teman-teman dalam membuat proyek ya. Masya Allah, bagus-bagus sekali loh proyek-proyeknya. Jadi penanganan banjir dalam mengatasi banjir, penanganannya itu tidak hanya untuk mengatasi banjir saja teman-teman, tetapi dibuatkan ruang terbuka hijau bagi masyarakatnya teman-teman. Jadi waduknya ini tidak hanya berfungsi untuk menampung air ataupun penanganan banjir, tetapi bisa untuk ruang ketiga bagi masyarakat yang ingin bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Jadi nanti di sini akan ada landscape ya. Jadi situ ada jembatan dari pinggir jalannya masuk ke waduk untuk kalian jogging gitu loh. Kalau kalian perhatikan ya, banyak sekali waduk-waduk yang saat ini dibangun ya. Itu seingat saya startnya dari tahun 2020 deh teman-teman. Itu waduk-waduk Jakarta terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Contohnya seperti waduk Brigif Jagakarsa. Kita ketahui dahulu kala itu di tahun 2020 ke bawah itu waduknya biasa-biasa saja ya. Terlihat tidak ada ice catchingnya sama sekali gitu loh, dan daya tampungnya juga kecil. Dan mulai tahun 2020 hingga saat ini itu dirubah total teman-teman. Waduk-waduk ataupun tampungan-tampungan air di Jakarta disulap menjadi ruang terbuka hijau sekaligus ruang ketiga bagi masyarakat. Dan saat ini Brigif Jagakarsa sudah sangat cantik sekali, sangat menawan ya. Dan masih banyak lagi waduk-waduk yang lain seperti Waduk Pekayun ya. Waduk Pekayun juga itu sama. Dahulu kala tempat itu hanyalah sebagai tampungan air dan tidak bagus sama sekali, dan acak-acakan lah intinya mah di situ dulunya. Dan saat ini sudah sangat cantik sekali diperbaharui ya, di-upgrade dengan segala macam fasilitasnya. Salah satunya adalah jogging track dan juga ruang terbuka hijau ataupun ruang ketiga ya bagi masyarakat untuk berkumpul, bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Dan masih banyak lagi teman-teman waduk-waduk yang lainnya kayak Mabus Hamkam, terus waduk Lebak Bulus, dan masih banyak yang lainnya teman-teman.
kruk lebih dalam, teman-teman. Kalau kita lihat, wadidaw. Apalagi saya mau jelasin ya. Sudah kali ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya jalan-jalan kita melihat upaya pemerintah kita di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dalam melayani masyarakatnya, salah satunya adalah menghilangkan titik-titik banjir. Semangat, tiada yang bisa menghalangi langkah. Meski badai datang menghadang, aku takkan menyerah, terus maju selangkah. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Mimpi-mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya. Semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati. Langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati. Dengan semangat yang tak terkalahkan, mari kita
mimpi mengalir dalam darah, membakar jiwa untuk terus berjuang. Setiap tantangan kuatkan tekad di setiap hela nafas. Semangat terus berkobar, semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kawan-kawan, seiring berjalan, tangan bergandengan, kita tak sendiri. Dalam gelap, kita bercahaya, semangat tinggi mengalir, tak pernah berhenti. Semangat membara, tiada henti berapi di dalam jiwa. Ku simpan harapan yang sejati, langkah pasti tak tergoyahkan. Meski terjal jalan, semangat takkan pudar. Kita adalah pemenang sejati, dengan semangat yang tak